Shalom semua, apa kabar? Walaupun kita nggak ketemu secara langsung ibadahnya, tetap harus semangat ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebagai kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah firman-Mu agar firman-Mu bermanfaat bagi kami semua ya Bapak. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini saya akan sharing tentang kasih. Apa itu kasih? Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap orang manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kasih itu bisa mempunyai makna yang luas, bukan hanya antara manusia dan manusia, tapi juga antara manusia dan Tuhan. Ada sebuah kisah yang menunjukkan tentang sebenarnya kasih itu tuh seperti apa sih? Di satu desa ada seorang janda bersama 3 orang anaknya. Pada suatu hari di musim hujan, ibu ini sedang menulis surat untuk dikirim pada saat itu juga. Surat ini sangat penting sehingga ibu ini begitu serius menulis surat tersebut. Dia nggak peduli dengan situasi yang sedang terjadi di sekitarnya. Sementara itu ketiga anaknya ini sedang asik bermain hujan. Dengan begitu gembira mereka bermain, sesekali mereka berlari ke mamanya dan kemudian berlari keluar lagi. Begitu seterusnya. Dan waktu mereka bermain semakin asik, anak yang sulung ini berlari ke mamanya dan menyapa, "I love you, Mom." Begitu juga anak yang kedua sambil berlari, ia ke mamanya dan menyapa, "Aku sayang Mama." Datang juga si bungsu. Lari mendekat ke mamanya, dia memeluk mamanya dan berkata, "Mama lagi bikin apa?" Lalu mamanya menjawab, "Lagi tulis surat, Nak." Lalu si bungsu bilang, "Aku sayang Mama," sambil mencium pipi mamanya dengan penuh kasih sayang. Lalu ia berlari keluar dan kembali bermain dengan kedua kakaknya. Selesai menulis surat, ibu itu memanggil anaknya yang sulung dan meminta tolong kepadanya untuk mengantar surat itu ke pos karena surat tersebut harus segera dikirim hari itu juga. Tapi anaknya ini berkata, di luar hujan deras sekali, Ma. Aku tidak bisa antar dalam keadaan seperti ini." Karena anaknya tersebut menjawab seperti itu, maka ibu ini memanggil anak yang kedua dan meminta hal yang sama kepadanya untuk mengirim surat itu. Tetapi anaknya ini pun menjawab, Aku nggak mau Ma, di luar hujan sangat gede." Akhirnya anak yang bungsu ini datang dan bilang, "Biar aku aja yang antar Ma." Tapi mamanya bilang, "Kamu yakin di luar hujan sangat deras, Nak? Bagaimana kamu mau pergi?" Anaknya menjawab, "Aku akan pakai payung dan surat itu akan aku taruh di bajuku supaya dia tidak basah dan tidak kena hujan." Lalu mamanya memberikan payung kepada si bungsu. Dia pun akhirnya berangkat dan berjalan kaki ke kantor pos. Jaraknya cukup jauh, tapi demi menolong mamanya, dia rela melakukannya. Dan karena kasihnya kepada mamanya, maka si bungsu ini begitu semangat berjalan terus menuju kantor pos. Nah, dari kisah ini, siapa di antara ketiga anak ini yang benar-benar mengasihi mamanya? Sudah tentu si bungsulah yang mengasihi. Kenapa? Karena dia bukan hanya menunjukkan kasihnya lewat kata-kata saja, tetapi lewat sikap dan perbuatan. Tidak hanya sekedar bilang, "Aku sayang Mama," tetapi ia tunjukkan lewat perbuatannya, yaitu dengan memeluk dan mencium mamanya sambil berkata, "Saya sayang Mama," dan bersedia mengantar surat tersebut, walaupun di luar lagi hujan yang cukup deras. Jadi kasih bukan sekedar mengasihi kalau ia sedang baik-baik dengan orang lain. Kasih yang sebenarnya adalah kasih yang walaupun di luar sana sedang hujan deras, tetapi si bungsu masih bisa pergi tanpa sungut-sungut sedikit pun. Begitu juga dengan kasih Bapa kita yang di surga. Dia menunjukkan kasihnya dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Ada di kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dia tidak hanya berkata kalau dia mengasihi kita, tapi dia juga menunjukkan kasihnya dengan mengorbankan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Dan ini beberapa hal yang mau saya bahas tentang kasih. Sekalipun kita bisa berbicara dalam beberapa bahasa di dunia ini,
atau bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, maka sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Ada di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-1, ini saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Meskipun saya dapat berbicara dengan berbagai bahasa manusia, bahkan dengan bahasa malaikat sekalipun, tetapi saya tidak mengasihi orang lain, maka ucapan-ucapan saya itu hanya bunyi yang nyaring tanpa arti. Yang kedua, sekalipun kita punya kemampuan khusus untuk bernubuat, tahu segala macam rahasia, punya pengetahuan tingkat dunia, dan punya iman yang sempurna, tapi kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, maka kita sama sekali tidak berguna. 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua, meskipun saya pandai menyampaikan berita dari Allah dan mengerti semua hal yang dalam-dalam dan tahu segala sesuatu serta sangat percaya kepada Allah sehingga dapat membuat gunung berpindah, tetapi saya tidak mengasihi orang-orang lain, maka saya tidak berarti apa-apa. Yang ketiga, sekalipun kita punya segala sesuatu untuk dibagi-bagi kepada orang lain, bahkan sampai menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, tapi kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, maka sekalipun tidak ada faedahnya. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga, meskipun semua yang saya miliki saya sedekahkan kepada orang miskin dan saya menyerahkan diri saya untuk dibakar, tapi saya tidak mengasihi orang-orang lain, maka semua itu tidak ada gunanya sama sekali. Ketiga hal di atas mengajarkan kita bahwa apapun yang kita miliki saat ini, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, tapi saat kita tidak memiliki kekasih, semua itu percuma. Makna kasih yang sesungguhnya ialah bagaimana kita memberi yang terbaik kepada orang lain, bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat tindakan. Kasih adalah suatu perasaan, tapi kasih beda dengan cinta. Kasih lebih bersifat rasa peduli yang besar dalam hidup seseorang kepada orang lain tanpa meminta balasan atau imbalan atas apa yang dilakukan untuk orang yang kita kasihi. Lalu kasih apa yang harus kita miliki? Ada 3 unsur penting dari kasih yang perlu kita miliki adalah 1. Kasih menuntut adanya pengorbanan. Kasih bukan hanya kata-kata, tapi harus ada pengorbanan yang kita lakukan, baik itu mengorbankan waktu, uang, dan lain-lain. Tapi semua itu harus kita lakukan dengan ikhlas. Contoh, seorang anak yang diculik dan penculiknya meminta tembusan kepada sang ayah anak tersebut. Karena ayahnya mengasihi, maka dengan segala cara ia akan membebaskan anaknya walaupun harus kehilangan banyak uang. Begitu juga dengan Bapa kita yang di surga. Dia rela anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus kita. Yang kedua, kasih menuntut adanya ketaatan. Buah kasih adalah ketaatan. Tanpa kasih, ketaatan hanyalah semu. Kita harus taat atau setia dengan perintah Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan sehari-hari kita. Harus patuh dan taat dengan peraturan yang ada. Tidak mengeluh dengan beban yang kita hadapi. Saat kita taat pada perintahnya, maka kita akan hidup dalam kasih-Nya. Seperti dalam kitab Yohanes 5 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yesus bisa aja kabur dari hukuman mati di kayu salib, tapi karena ia mengasihi Bapaknya, ia taat melakukan perintahnya. Yang ketiga, kasih menuntut adanya ketulusan. Ketulusan sangat penting. Dengan tidak adanya ketulusan, kasih itu percuma. Jika kita melakukan sesuatu hanya karena ada maunya, sebaiknya jangan kita lakukan. Sebaiknya kita lakukan sesuatu dengan ikhlas dan ketulusan tanpa mengeluh dan mengharapkan imbalan terhadap apa yang kita perbuat. Karena saat kita mengharapkan balasan, maka kita akan kecewa ketika apa yang kita lakukan tidak dibalas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contoh, dulu kan ada nih acara di salah satu stasiun televisi, nama acaranya Minta Tolong, yang dimana ada seseorang yang menyamar. Dia menjadi orang yang miskin, menyamar dan meminta tolong kepada orang lain. Saat ada orang yang menolong, maka akan dikasih hadiah berupa uang. Jangan karena habis nonton acara tersebut, pas kita ketemu nih ya, di jalan ada orang yang meminta tolong kita langsung tolong nih. Karena kita kepikiran aja terus,
Siapa tahu kalau gue nolong nanti bisa dapat uang juga nih, lumayan kan, lagi mau beli handphone baru. Janganlah kita berpikir seperti itu saat menolong orang, karena tidak seperti harapan kita, maka kita akan kecewa dan perbuatan baik kita akan menjadi sia-sia. Ketiga unsur ini harus menjadi warna tersendiri dalam hidup ini. Pada waktu kita mengambil keputusan untuk merespon firman Tuhan, maka Tuhan hadir dan melakukan bagiannya. Kasih tidak hanya ditujukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan yang nyata. Pada waktu kita sukses, jangan merasa bangga, lalu sombong kepada diri sendiri. Tapi biarlah hati kita penuh dengan kerendahan hati, karena kasih itu tidak sombong pada waktu kita hidup dalam segala kemegahan dunia ini. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih, maka tidak ada warna yang kita berikan kepada dunia di sekitar kita. Dan seharusnya kasih dari surga yang kita miliki. Kesimpulannya adalah, kasih bukan hanya sekedar kata-kata manis yang keluar dari mulut kita, tapi kasih yang sebenarnya harus kita lakukan dengan tindakan juga, tanpa mengeluh, basa-basi, dan tanpa mengharapkan imbalan. Kita sering mendengar nih, iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Saya mau bilang, kasih tanpa perbuatan sama aja ngomong kosong. Dan saya mau rangkum kembali 3 poin saya tadi, agar teman-teman juga bisa mempraktekannya langsung di kehidupan sehari-hari kita. 1, kasih menuntut adanya pengorbanan. 2, kasih menuntut adanya ketaatan. Dan 3, kasih menuntut adanya ketulusan. Sekian firman Tuhan saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberkati teman-teman semua yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami semua sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus bekerja di setiap kami ya Bapak. Hamba berhenti tapi Engkau tidak pernah berhenti di hidup kami. Terima kasih ya Bapak, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.